Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis klaster untuk pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2019 oleh Deamita Magdalena Sari dengan NIM 174420147, mahasiswi Prodi Matematika, Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Judul ini merupakan tugas akhir analisis statistika multivariat dengan dosen pengampu Ibu Rahmadania Akbarita, SSI MPD. Pada penelitian ini terdapat 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab yang kedua ada tinjauan pustaka, terdiri dari analisis multivariat, analisis klaster, metode Cummins clustering, dan kesejahteraan rakyat. Bab yang ketiga ada metode penelitian, terdiri dari waktu dan tempat pelaksanaan, data dan sumber data, variabel penelitian, metode analisis data. Pada bab yang keempat ada hasil dan pembahasan. Dan yang kelima ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Masuk bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya cukup tinggi, di mana persebaran penduduk serta lahan untuk tinggal di Indonesia tidak merata. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial yang terjadi sehingga perlu dilakukan perencanaan pembangunan. Pembangunan merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan rakyat pada dasarnya merupakan suatu kondisi yang bentuknya dinamis dan nilai kuantitatifnya tidak akan pernah berhenti karena akan terus berubah seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia. Salah satu prasyarat keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan target area. Oleh karena itu, sangat penting mempertimbangkan pengelompokan dan karakteristik 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat pada tahun 2019. Analisis multivariat merupakan analisis statistika yang dikenakan pada data yang terdiri dari banyak variabel dan antar variabel yang saling berkorelasi. Data multivariat tidak hanya terdiri atas satu variabel saja, namun dapat terdiri atas lebih dari satu variabel. Dalam statistika, salah satu metode yang digunakan untuk mengelompokkan variabel disebut analisis klaster. Analisis klaster merupakan suatu metode mengelompokkan variabel atau objek ke dalam beberapa kelompok. Analisis klaster juga merupakan analisis yang digunakan untuk mengelompokkan pengamatan atau variabel menjadi beberapa kelompok pengamatan atau variabel yang jumlahnya lebih sedikit. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang analisis klaster untuk pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2019. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah hasil pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dengan analisis klaster menggunakan metode Cummins. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh hasil pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dengan analisis klaster menggunakan metode Cummins. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan analisis statistika yang dikenakan pada data yang terdiri dari banyak variabel dan antar variabel yang saling berkorelasi. Analisis multivariat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama dependence method, yang terdiri dari 4 jenis, yaitu analisis regresi berganda, analisis diskriman berganda,
analisis multivariat varians, dan analisis korelasi kanonikal. Yang kedua, interdependence method, yang terdiri analisis faktor dan analisis cluster. Analisis cluster merupakan analisis yang digunakan untuk mengelompokkan elemen yang mirip sebagai objek penelitian menjadi kelompok yang berbeda dan mutually exclusive. Analisis cluster terbagi atas dua metode. Yang pertama adalah metode hierarki, yang kedua adalah metode non-hierarki. Metode non-hierarki juga disebut metode Cummins. Yang ketiga, metode Cummins. Metode Cummins atau Cummins clustering merupakan metode pengelompokan yang banyak digunakan karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Cummins clustering digunakan sebagai alternatif metode cluster untuk data berukuran besar karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan metode hierarki. Yang keempat adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan suatu yang relatif, karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh. Masuk pada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020 dan 2021 dan bertempat di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Data dan sumber data. Sumber-sumber data yang mendukung penelitian ini diantaranya buku dari Badan Pusat Statistik, jurnal-jurnal buku referensi, dan kepustakaan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan buku Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam angka tahun 2019. Yang ketiga adalah variabel penelitian. Variabel penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama X1-nya kepadatan penduduk, X2 jumlah penduduk miskin, X3 angka harapan hidup, dan X4 rata-rata lama sekolah. Yang keempat adalah metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis cluster yang bertujuan untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mempartisi suatu set objek menjadi dua kelompok atau lebih berdasarkan kesamaan khusus yang dimiliki. Analisis cluster yang dipilih adalah metode non-hierarki atau Cummins dan dilakukan menggunakan program SPSS 26. Bab yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, yakni kepadatan penduduk sebagai X1, jumlah penduduk miskin sebagai X2, angka harapan hidup sebagai X3, dan rata-rata lama sekolah sebagai X4. Terdapat 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, serta terdapat 4 variabel dari X1 sampai 4 dengan nilai yang berbeda setiap kabupaten atau kota. Selanjutnya, statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum karakteristik setiap indikator atau variabel yang digunakan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa variabel kepadatan penduduk diketahui nilai minimum sebesar 279 terdapat pada Kabupaten Banyuwangi, sedangkan nilai maksimum sebesar 8.262 pada Kota Surabaya. Variabel penduduk miskin dengan nilai minimum 6,63 pada Kota Mojokerto, sedangkan nilai maksimum sebesar 246,60 terdapat pada Kabupaten Malang. Pada variabel angka harapan hidup, nilai minimum sebesar 66,55 terdapat pada Kabupaten Bondowoso, sedangkan nilai maksimum sebesar 74,13
terdapat pada kota Surabaya. Yang keempat, variabel rata-rata lama sekolah. Nilai minimum terdapat 4,55 pada Kabupaten Sampang, sedangkan nilai maksimum sebesar 11,13 terdapat pada Kota Madiun. Selanjutnya adalah data quick cluster. Output tersebut merupakan tampilan pertama proses clustering data sebelum melakukan iterasi. Selanjutnya akan dihasilkan proses clustering sesudah iterasi yang merupakan hasil akhir cluster. Selanjutnya adalah proses iterasi. Berdasarkan hasil output menggunakan SPSS 26, dapat diketahui bahwa proses iterasi dilakukan sebanyak 3 kali. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan klaster yang tepat dalam mengelompokkan 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel iteration history, jarak minimum antara pusat klaster yang terjadi dari nilai minimum adalah 3,770. Selanjutnya adalah tabel final cluster center. Tabel tersebut merupakan hasil akhir proses clustering. Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa data tersebut masih terkait dengan proses standarisasi yang mengacu pada Z-score dengan ketentuan sebagai berikut. Angka negatif artinya di bawah rata-rata total, dan angka positif artinya di atas rata-rata total. Setelah pembagian dan membentuk 3 klaster, langkah selanjutnya melihat apakah variabel-variabel yang terbentuk klaster mempunyai perbedaan pada setiap klaster. Dalam hal ini, dapat dilihat dari F dan nilai probabilitas atau signifikan masing-masing variabel. Hal ini dilakukan dengan melihat output ANOVA berikut. Pada tabel di samping, dapat dilihat bahwa kolom cluster menunjukkan besaran between cluster means, sedangkan kolom error menunjukkan besaran within cluster mean, sehingga nilai F diperoleh dari F sama dengan between means per within means. Contohnya, angka F pada Z-score kepadatan penduduk didapat dari F between means Z kepadatan penduduk dibagi within means Z kepadatan penduduk, yaitu 14,537 dibagi 0,226 sama dengan 64,185. Untuk angka F pada Z penduduk miskin, yaitu 8,829 dibagi 0,553 sama dengan 15,977. Untuk Z-score angka harapan hidup, F sama dengan 12,170 dibagi 0,362 dan hasilnya 33,642. Untuk angka F pada Z rata-rata lama sekolah sama dengan 15,648 dibagi 0,163, hasilnya 96,034. Interpretasi angka F adalah semakin besar angka F satu variabel dan angka signifikansinya adalah 0,05, maka semakin besar pula perbedaan variabel tersebut pada ketiga variabel. Contohnya, angka F terbesar adalah 96,034 ada pada Z rata-rata lama sekolah, dengan angka kolom signifikan 0,000 sekian, yang berarti signifikansinya adalah nyata. Selanjutnya adalah menentukan jumlah anggota masing-masing klaster. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa data terbanyak terdapat pada klaster 1, yaitu 19 kabupaten kota. Kemudian data sedang terdapat pada klaster 2, yaitu 10 kabupaten atau kota. Sedangkan data paling sedikit terdapat pada klaster 3, yaitu 9 kabupaten dan kota.
Karena tidak terdapat variabel yang hilang atau missing, maka semua data sejumlah 38 kabupaten atau kota lengkap terdata pada 3 klaster dengan komposisi seperti di atas, karena klaster 1 merupakan klaster terbesar. Selanjutnya, analisis komposisi klaster. Pada tabel tersebut merupakan beberapa gambaran dari analisis komposisi klaster sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan metode Cummins. Dapat dilihat pada tabel dengan kolom kabupaten atau kota, dengan kolom klaster dan kolom distance. Kolom klaster menunjukkan angka 1, berarti Kabupaten Pacitan masuk dalam klaster 1. Kemudian kolom klaster menunjukkan angka 2, berarti kabupaten atau kota tersebut masuk dalam klaster 2. Selanjutnya, jika kolom klaster menunjukkan angka 3, berarti kabupaten atau kota tersebut masuk dalam klaster ketiga. Masuk bab yang kelima, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada pengelompokan 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2019 dengan variabel kepadatan penduduk, penduduk miskin, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah menggunakan metode analisis Cummins terdapat 3 klaster. Pengelompokan klaster tersebut diantaranya yang pertama klaster 1 dengan kesejahteraan rakyat tergolong tinggi terdiri dari 19 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kediri, Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Kabupaten Gresik. Kemudian pada klaster 2 dengan kesejahteraan rakyat tergolong sedang terdiri dari 10 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Pada klaster ketiga dengan kesejahteraan rakyat tergolong rendah terdiri dari 9 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Saran pada penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah variabel ataupun menggunakan metode clustering lainnya. Kemudian dapat dilakukan perbandingan yang pada akhirnya dapat diketahui metode terbaik untuk clustering. Selanjutnya dibangun perhitungan menggunakan aplikasi software tertentu sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, akurat, dan applicable. Sekian dan terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.